Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat, luar biasa. SD HKBP 4. Oke, terima kasih. Ayo maju dulu nak, dua orang yang membuat nyanyi dan untuk berdoa. Ayo, ada yang memaju atau Seraja yang memilih? Seraja yang memilih? Ya. Agniel sama Serepan. Mari kita bernyanyi. Hari ini satu dua tiga ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, Mari kita bersukaria. hari ini harinya Tuhan. Amin. Oke, terima kasih untuk Revan dan Agniel. Oke, sekarang kita mata pelajaran kita sekarang apa? IPAS. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, coba dulu ada temannya yang belum datang. Hadir semua? Sudah siap untuk belajar hari ini? Untuk itu coba dulu periksa dulu di sekelilingnya, di bawah meja, di samping kanan tidak, apakah ada sampah? Tidak ada, sudah bersih. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran kita. Sekarang judul pembelajaran kita adalah perubahan wujud benda. Apa itu perubahan wujud benda, Sir? Nah, perubahan wujud benda adalah suatu proses perubahan wujud dari benda yang utuh menjadi ke benda yang lainnya. Apa tadi saya bilang? Suatu proses perubahan wujud dari wujud benda yang utuh menjadi wujud benda yang lainnya. Nah, sebelum kita masuk kepada materi, tujuan pembelajaran kita adalah siswa mampu mengetahui jenis-jenis wujud benda berdasarkan sifatnya. Yang kedua, siswa memahami bagaimana proses terjadinya perubahan wujud benda. Yang selanjutnya adalah siswa mampu menunjukkan contoh perubahan wujud benda dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini ada pertanyaan saya. Apa yang membedakan air, es, dan uap? Dan mengapa benda padat bisa berubah menjadi cair? Ada yang bisa menjawab? Apa yang membedakan air, es, dan uap? Dan mengapa benda padat bisa berubah menjadi cair? Ada yang bisa menjawab? Oke, kalau tidak ada, mari kita masuk kepada materi kita. Wujud benda adalah zat di sekitar kita ini memiliki tiga wujud benda. Yang pertama ada padat. Bagaimana, apa saja itu benda-benda padat? Contohnya ini. Contoh benda padat. Ada kayu, ada batu, dan ada besi. Nah, coba perhatikan di sekeliling kalian. Apa-apa saja itu yang kalian lihat benda padat? Ada kursi, ada meja, apa lagi? Ada buku, ada pulpen, ada botol minum, ada
jereja. Nah, di kehidupan kita, dikeliling kehidupan kita sehari-hari, kita banyak menemukan benda-benda padat. Nah, yang kedua dikatakan ada benda cair. Apa saja itu benda cair? Ada itu air. Ada minyak. Ada susu. Coba perhatikan di sekeliling kalian, apa saja yang kalian temui, benda-benda cair. Air minum itu penting tidak bagi kita? Penting. Iya, penting. Yang ketiga adalah benda gas. Apa saja contoh-contoh benda gas? Ada dia gas LPG. Gas LPG lah yang digunakan orang tua kita untuk masak. Baik itu masak air minum maupun masak lauk. Yang kedua apa? Ada balon. Di mana kita sering bisa menjumpai balon? Di pesta, di pelajar, di pekan. Sering kan ada jual balon kan? Nah, yang ketiga ada itu uap pabrik. Siapa sih yang pernah melihat uap pabrik? Di mana kalian lihat di uap pabrik? Pabrik apa? Pabrik rokok di STTC. Siapa pernah ke STTC? Pabrik rokok terbesar di Pematang Siantara. Oke. Nah, selanjutnya itu ada dia tadi saya bilang benda padat. Coba dulu Repan baca apa itu benda padat? Wujud padat. Padat memiliki bentuk dan volume tetap. Partikel dalam zat padat tersusun rapat dan teratur serta hanya dapat bergerak di tempatnya. Nah, dikatakan di situ wujud benda memiliki bentuk dan volume yang tetap. Contohnya seperti meja ini. Meja ini kan bisa berubah sendiri? Tidak. Meja posisinya akan tetap menjadi meja. Ada lagi seperti buku kalian ini. Bisakah berubah-ubah bentuknya? Tidak, akan tetap. Nah, selanjutnya ciri-ciri benda padat bentuknya tetap, volumenya tetap, partikelnya rapat. Kenapa dibilang partikelnya rapat? Coba perhatikan mata pensil ini. Ini adalah benda padat. Kalau misalnya dikatakan di situ tadi partikelnya rapat, dia sangat keras. Nah, ciri-ciri benda padat selanjutnya itu tidak mengalir dan bentuk bisa diubah pada waktu tertentu. Yang selanjutnya adalah wujud cair. Wujud cair memiliki volume yang tetap, tetapi bentuknya mengikuti wadah. Partikel zat cair lebih renggang daripada zat padat dan dapat bergerak bebas namun tetap berdekatan. Nah, coba perhatikan. Dikatakan tadi wujud cair mengikuti wadah. Contohnya seperti ini. Air di dalam botol minum ser ini bentuknya mengikuti wadah, mengikuti botol minum ser. Coba kalau saya pindahkan ke wadah berikut, wadah selanjutnya, zat cair akan mengikuti wadah yang dibentuk pintar. Dan dikatakan lagi dapat mengalir. Air itu mengalir dari yang tinggi ke yang rendah. Oke? Yang selanjutnya itu benda wujud gas. Wujud gas tidak memiliki bentuk dan volume yang tetap. Partikelnya sangat renggang dan bergerak bebas ke segala arah. Coba perhatikan. Ini ada sebuah wadah serpiuk. Yang di dalam plastik ini ada apa?
ada gas. Gas dikatakan tidak memiliki bentuk dan volume yang tetap. Partikelnya sangat renggang dan bergerak ke segala arah. Gas itu mengikuti atau mengisi ruang yang ada. Contohnya ini, massa yang luas seperti ini, dia mengikuti besar pun dia akan mengikuti seperti yang di ruangan ini. Di ruangan ini apakah ada gas? Ada. Gas tersebut mengisi ruang. Iya. Selanjutnya, ciri-ciri wujud benda padat. Tadi sudah saya jelaskan beberapa. Ciri-ciri wujud benda padat adalah dalam benda padat, partikel tersusun sangat rapi dan teratur sehingga zat padat sukar berubah bentuk dan volumenya tetap. Seperti yang saya jelaskan tadi, seperti meja. Meja itu adalah benda padat. Benda padat itu sifatnya keras dan teratur. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri wujud benda cair. Permukaan datar, volumenya tetap mengikuti wadah. Nah, coba perhatikan. Di sini, permukaan air bergelombang atau datar? Bergelombang atau datar? Permukaannya datar. Tadi sifat zat cair itu adalah permukaannya datar. Yang kedua, ciri-ciri wujud benda gas. Volume tidak tetap, susunan partikel tidak teratur dan memenuhi seluruh ruang yang tersedia. Tadi saya sudah jelaskan. Nah, sekarang kita masuk ke perubahan wujud zat. Wujud zat dapat berubah karena perubahan suhu atau tekanan. Contohnya es mencair menjadi air saat dipanaskan. Nah, sebelum kita masuk ke perubahan wujud benda tersebut, pada perubahan wujud ini ada 6. Yang pertama itu ada membeku, ada menguap, mencair, mengkristal, menyublim, dan mengambun. Nah, proses perubahan wujud benda ini disebabkan oleh 2 faktor. Faktor apa aja itu, Ustaz? Yang pertama adalah faktor melepaskan kalor. Apa itu kalor? Kalor itu adalah zat panas. Yang pertama tadi melepas kalor, yang kedua adalah menerima kalor. Apa aja itu, Ustaz, yang melepaskan kalor? Perubahan wujud benda yang melepaskan kalor yaitu yang membeku, mengembun, dan mengkristal. Yang menerima kalor ada mencair, menyublim, dan menguap. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya. Macam-macam perubahan wujud benda. Tadi saya sudah jelaskan. Perubahan wujud benda meliputi mencair, baca bersama-sama. Membeku, menguap, mengembun, dan menyublim. Proses ini merupakan penyerapan dan pelepasan kalor. Nah, tadi saya sudah jelaskan. Apa aja yang proses melepaskan kalor? Zat mana aja yang melepaskan kalor? Membeku, mengembun, dan mengkristal. Kalau yang menerima kalor? Mencair, menguap, dan menyublim. Ini ya kita. Nah, proses mencair dan membeku. Mencair terjadi saat zat padat berubah menjadi cair karena menerima kalor. Apa aja itu yang mencair? Ada mentega yang dipanaskan, ada lilin, dan ada es yang diletakkan di ruang terbuka. Nah, di sini mau saya tunjukkan.
benda padat menjadi cair. Bagaimana caranya seperti ini? Perhatikan. Perhatikan anak-anaknya. Tadi lilin adalah benda padat. Jika dipanaskan akan mencair. Mencair itu melepas atau menerima kalor? Menerima kalor. Nah, perhatikan. Ketika lilin dipanaskan, lilin tersebut akan meleleh dan mencair. Nah, pada lilin ini bisa terjadi dua perubahan wujud benda. Bisa mencair dan bisa membeku. Nah, perhatikan lilinnya sudah mulai mencair. Perhatikan lilinnya sudah mulai mencair. Jangan nanti mati apinya. Nah, dia sudah mencair. Ini adalah proses apa tadi? Dari padat menjadi cair yang disebut perubahan wujud mencair. Nah, lilin ini juga bisa prosesnya menjadi membeku. Ketika lilin ini diletakkan dan dibiarkan di ruang terbuka, maka lilin ini pun akan membeku. Sudah paham apa aja yang contoh tadi yang mencair? Kita sekarang membeku. Membeku apa aja contohnya, Sar? Contohnya itu adalah agar-agar. Agar-agar yang awal mulanya itu adalah zat cair, ketika diletakkan di ruang terbuka ataupun kita masukkan ke freezer akan membeku. Nah, yang kedua adalah es. Es ini. Es ini yang awal mulanya adalah benda cair. Tetapi ketika dimasukkan ke dalam freezer akan membeku dan akan berubah menjadi benda padat. Nah, selanjutnya adalah proses menguap dan mengembun. Bentar ya. Apa aja contoh yang menguap dan mengembun? Di sini saya akan tunjukkan proses menguap. Proses menguap itu ketika zat cair berubah menjadi zat gas. Apa aja contohnya? Contoh yang menguap itu adalah pakaian yang basah ketika diletakkan di terik matahari akan kering. Dan airnya akan menguap dan pakaian tersebut akan kering. Yang kedua itu adalah parfum. Siapa sih yang pernah pakai parfum? Di dalam botol parfum itu kan adalah benda cair. Tetapi ketika kita semprotkan akan berubah menjadi gas. Itu adalah proses perubahan wujud benda dari cair ke gas. Nah, yang selanjutnya itu ada air mendidih. Siapa di sini pernah melihat air mendidih? Aku. Nah, ketika air sudah mendidih, maka akan keluar uap-uapnya, kan? Nah, contohnya seperti ini. Di dalam termos ini ada air panas. Yang dekat-dekat nanti tersembur. Air panas ini. Nah, kenapa tidak ada uapnya? Kenapa kan? Ini adalah proses dari cair ke gas. Kalau ini yang mengembun, bagaimana ini yang mengembun? Apa yang dikatakan? Mengembun terjadi ketika saat benda gas menjadi cair karena kehilangan kalor. Apa saja contoh dari mengembun? Nah, contohnya ini. Siapa pernah di sini melihat
ketika pagi hari kaca mobil ada bintik-bintik air. Oh, aku. Pernah tidak? Pernah. Itu adalah proses mengembun. Yang kedua, pada rumput. Kalau pagi hari ketika kita melewati rumput pasti kaki kita akan basah kan? Karena terjadinya proses mengembun dari benda gas menjadi cair. Nah, saya juga akan tunjukkan. Ini. Ada kalian lihat bintik-bintik air di luar? Ada. Udah kotor ini. Udah saya pegang tadi. Ini adalah proses mengembun karena melepaskan ke bawah. Nah, perhatikan di luar gelas ini kan ada bintik-bintik air. Ada kan? Di dalam pun bintik-bintik dan itu minumannya itu. Oke? Sudah? Nah, selanjutnya apa aja proses menyublim dan mengkristal. Menyublim adalah proses zat padat yang menjadi gas. Seperti kapur baru. Siapa sih pernah lihat kapur baru? Seperti apa itu kapur baru? Seperti permen. Nah, ini contohnya. Ya, kayak permen mentos kan. Nah, makan. Nah, proses menyublim itu contohnya itu adalah kapur barus. Kapur barus ini yang awalnya besar, ketika diletakkan di ruang terbuka, dia akan mengecil. Contohnya kapur barus. Kenapa dia bisa berubah menjadi kecil? Karena menyublim itu tadi menerima atau melepaskan kalor. Menerima kalor. Maka dia yang awalnya besar dan dia ketika diletakkan di ruang terbuka akan menjadi kecil. Dan mengkristal. Mengkristal adalah gas yang langsung menjadi padat. Contohnya uap air di freezer. Siapa di sini ada freezernya di rumah atau ada kulkasnya di rumah? Semua pasti ada kan? Ada. Pernah nggak kalian ketika membuka yang freezer untuk es? Dinding yang kanan, kiri, yang atas. Siapa pernah melihat salju ada di situ salju es? Siapa pernah memakan itu? Pasti kalian ketika kalian lihat sudah banyak kristalnya kalian ambil dan langsung kalian makan kan? Itu kotor, nggak bisa dimakan langsung. Kristal-kristal atau salju dalam freezer itu adalah proses mengkristal dari benda gas menjadi benda padat. Yang kedua contoh mengkristal itu adalah salju. Siapa sih yang pernah melihat salju? Di mana kalian salju Repan? Salju yang secara langsung di mana? Ada yang pernah sudah melihat? Salju asli itu kan gabus-gabus gitu dia Pak. Oke, nanti 10 tahun kemudian kita pergi ke Korea Selatan untuk melihat salju. Oke? Tapi 10 tahun lagi ketika Sam dan kalian itu sudah sukses, kita akan ke Korea Selatan untuk melihat salju. Hah? Ya apa-apa, saya tua, apa-apa. Nah, di sini sudah paham bagaimana itu proses perubahan unit benda? Di sini sudah ada game. Siapa yang bisa menjawab akan saya kasih hadiah. Oke? Sudah? Suaranya. Siapa yang mau maju ke depan? Semua ini pasti dapat. Kalau dia jawabannya benar, saya kasih rewardnya. Tetapi kalau dia tidak bisa dijawab benar, saya tidak kasih rewardnya. Oke? Sinatang dulu duluan maju cepat. Naik aja di atas ya kalau mau memilih. Ribut. Sudah? Milih kotak nomor berapa?
Wujud apa? Cepat, ada waktunya loh. Itu uap. Dia zat gas. Benar atau salah? Oke. Nah, ini adanya. Siapa lagi yang maju? Kevin. Cepat. Pilih nomor berapa? Nomor 10. Yang melepas kalon. Yang mana? Yang B. Benar atau salah? Salah. Salah. Tepuk tangan untuk Kevin. Ayo, siapa lagi? Maju, sini siapa? Siapnya? Cepat. Habis. Ulang lagi ya. Sekarang kita masuk ke roda acan. Ayo, siap kami ya. Iya. Pencet tekan putarnya itu. Putar ini, putar ke bawah. Kita perubahan wujud benda yang menerima kalon. Yang menerima. Kebalikan dari punya si Kevin tadi. Yang kebalikan punya si Kevin. Yang B. Oke. Benar. Siapa lagi yang mau maju? Si Revan. Cepat ada waktunya dulu. Perubahan wujud benda tersebut dikenal dengan zat gas menjadi zat padat. Apa tadi? Mengembun. Betul. Mengembun. Sudah pasti. Dari gas. Apa tadi yang dari gas ke padat? Salah. Jangan bilang mengkristal. Sudah tidak ada lagi. Maju Pak Gora. Cepat. Pencet. Perubahan wujud benda dari cair ke gas tadi sudah terpraktek. Yakin, jangan diajar-ajar. Ya. Benar. Oke, kita ganti lagi ya, gamenya ya. Suara. Oke, sekarang kita buka kotak lagi. So harus kalah semua, maju Fiona. Sudah? Jangan lagi dipilih nomor 3 dan nomor 10 ya. Sama nomor 8. Pilih apa nomor apa? Nomor 1. Oke. Zat cair menjadi padat disebut. Zat cair menjadi padat disebut. Apa? Mengkristal yakin. Kalau dia air dimasukkan ke freezer jadi membeku. Oke, berangkat. Maju depannya. Hadiahnya harus sama aja sendiri. Mana hadiahnya serkas tadi? Mana punya Bogora? Punya maknya? Kasih Repan. Nomor berapa? Nomor 5.
tadi sudah? Nomor 5. Perubahan wujud benda yang menerima kalor. Tadi udah nih. Punya siapa tadi yang menerima kalor? Punya Skippy tadi dong. Yakin? Oke. Salah. Tepuk tangan untuk singkatannya. Udah habis waktunya. Kita ganti lagi. Masuk lagi kita masuk ke kuis. Maju. Oh sekarang ini nggak maju ke depan. Enggak. Ini orang ini belum. Ini 5. Benda ini adalah benda. Ada minyak, ada minuman, ada air. Coba suaranya. Zat apa? Zat apa? Zat cair. Benar. Nah, ya. Ini nggak maju ke depan. Sekarang si Naomi. Benda wujud benda tersebut termasuk benda ini dia uap pabrik. Uap ini kalau panas ada gas. Oke benar. Tepuk tangan ke sini Naomi. Sudah apa semua? Siapa yang belum pendapatan? Tinggal skipping si Revan sama si Revania. Oke, sekarang maju si Revania. Maju Revania, sini. Mencet dia ya. Ambil. Oke. Perubahan wujud benda. Sini, perubahan wujud benda dari padat ke cair disebut sama-sama aja bilang. Dari padat ke cair. Perubahan wujud benda apa? Cair. Oke, tepuk tangan. Sekarang maju kau Revan. Cepat. Udah tadi semua. Perubahan wujud benda dikenal dengan dari padat ke gas. Kamu bagus tadi apa? Iya, betul, tepuk tangan. Step maju. Jangan diambil pulpen kawannya. Kasih. Punya satu lagi tuh. Kasih. Kapan ambil pulpenmu? Kalau diambil pulpen kawannya kasih aja besok. Ada lagi adanya besok lagi. Masuk aku. Oke. Dari cair ke padat. Oke, tepuk tangan untuk Skippy. Nah, sudah paham tentang materi perubahan wujud benda? Walaupun tadi masih ada yang kesalahan kan? Sekarang coba dulu dibentuk dua kelompok. Oh yang laki-laki versus perempuan. Laki-laki versus perempuan. Nanti kalau selesai dulu ini, sudah dituliskan ini
enggak? Dituliskan soalnya. Dan nanti langsung dikumpul. Tulis nama kelompoknya, oke? Bikin nih. Satu orang yang menulis. Ya, satu orang aja lagi buat nama kelompoknya. Hah? Laki-laki, bikin aja kelompok laki-laki, kelompok perempuan. Masuk dulu si Revan ya. Tuh, tunggulah saya kesana ke kamar mandi laki-laki. Kelompok laki-laki. Saya kelompok perempuan. Tunggulah tunggu masuk si Revan. Sabar. Kelompok pria. Iya, kalau enggak kelompok boy. Kalian pilih perempuan. Jangan itu namanya. Pilih kata. Tulis soalnya. Tulis soalnya. Tulis dulu nama kelompoknya, tulis kelompoknya. Sudah? Nanti dikumpul ya. Hari ini dikumpul cepat. Gak usah dipresentasikan, bisa aja langsung menilai. Cepat. Hari ini cuma ada 2 soal. Lu masuk dulu sinatan ya. Kasih tangannya kau. Masih kerja ini? Keluar. Cepat tulis. Soalnya tuliskan soalnya ini. Itu menjadi apa tulisan yang B? Yang B S menjadi air. Apa harus menjadi gas? Oh iya ya, Pak. Berarti saya yang typo. Kenapa bisa tiba-tiba jadi? Ini seharusnya C. Masuk ke berat. Kenapa udah keluar? Udah kan itu soalnya? Nah, bisa. Karena yang kalian? Coba nanti bernyanyi dulu kita. Yang apa? Air, es menjadi air. Kenapa? Es menjadi air. Es menjadi air. Iya, kalau di X sama dilingkari aja. Sudah selesai nomor 1.
sudah selesai ditulis soalnya? Ini, tulis lagi soal nomor 2. Jadilah berbeda dari dari cair karena A. Bentuknya tetap. B. Vertikalnya sangat renggang. B. Ya, kalau sudah selesai dijawab dan langsung dikumpul. Sudah selesai ditulis soalnya? Oh, ada 3 soal ternyata. Sudah? Bentar lagi ada anak kamu gila. Sudah, ada ditulis. Hitungan lagi dulu. Mau hitungan gigi. Kalau digigit kalian nanti jadi gatal-gatal badan kalian. Gatal-gatal terus bergigi air. 100 kamu. Duduk, Udah ada siap? Apa sekarang salah 3? Ada 3 soal udah? Sudah. Ini. Dulu tadi yang nomor 2. Dapat saya hitung sampai 10 sudah selesai. Tema ini nomor 3 kan, nomor 4. 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Siap? Apa benar kita sih udah gak sabar lagi mau nyanyi? Bapak kebebasan saya ini. Sudah? Belum, Partikelnya diam dan tidak bergerak. Partikelnya diam dan tidak bergerak. Ada kopi di apa nanti nggak sama mama.
Udah? Udah nomor berapa kalian? Yang C. C, kau kena? C. Oke. Iya. 1, Aku 2. 2, Maria. 3. Sampai 20. Partikelnya dapat bergerak bebas. Ya. Sudah? Suaranya kenapa begitu? Siapa? Simai. Udah kalian jawab? Enggak saya. Ya, nak. Kelompok perempuan udah dijawab? Kumpulkan. Selembar kertas. Kalau ada sini lah bukunya. Sini lah bukunya. Kenapa digoyang? Sempat. Nanti. Ayo dulu semua. Tunggu dulu ya. Kita mana yang untuk membiasa? Tengok. Ambil dulu speaker. Duduk. Pelan buat. Pelan-pelan, oke. Duduk, duduk, duduk. Halo guys, Suaranya. Bluetooth nyala tuh. Sambung ya. Suaranya. Suara kalian. Yes. Yes. 1, 2, 3, go. Happy, happy aja. Yang kucing-kucing happy, happy, happy. Kita nyanyi lagu Happy Birthday. Ada kaitan dengan atas namanya respect kan, respect gitu, respect. Ada kata kerja ya. Happy, happy, happy. Suaranya. Happy, 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 happy. Ibu ya? Saya penasaran silakan. Apa? Iya. Ayo bikin happy birthday. Oh, nggak jalan Bluetooth-nya. Happy. Aduh bisa. Siapa yang bisa sini? Sampai happy. Oh, yang sini Pak Panji kan sini Pak Panji
Suaranya biar didengarkan aja. Hah? Udah. Musik siapa ini? Suara. Ada. Siapa? Suaranya jangan dulu digunakan. Kapan? Ya, oke. Sambil dinyanyikan dan sambil perhatikan liriknya. Udah main foto dansa. Suaranya. Kita tutup pembelajaran kita. Nah, ser matanya.
Sudah cukup paham tentang materi kita hari ini? Ada yang sulit? Nah, sebelum saya menutup, sebelum saya tutup, saya baca kesimpulannya ya. Wujud zat benda memiliki 3 wujud utama. Yang pertama apa tadi? Padat, cair, dan gas. Yang dibedakan oleh susunan dan gerakan partikelnya. Model partikel menjelaskan bahwa dia tersusun atas partikel yang kecil yang terus bergerak. Perubahan wujud zat terjadi karena perubahan suhu atau tekanan. Oke? Sampai di sini materi kita. Tutup dulu kelasnya cepat. Hanya berdoa saja. Silakan aja. Oh, pikir apa ya? Hah? Ini. Setinggal dititipkan. Jangan dulu nanti langsung bubar. Saya ada mau ngasih lagi sesuatu. Ya, dulu. Coba biar kita duduk. Cepat, biar kita duduk. Berdoa. Berdoa. Amin. Ayo siapkan.